Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hewan dan lingkungannya, organisme heterotrof, kondisi dan sumber daya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos itu habitat dan logos itu ilmu. Jadi dapat diartikan, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, materi selanjutnya yaitu lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Lingkungan bagi hewan terbagi atas dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yaitu faktor yang hidup, sedangkan faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup. Faktor biotik hewan meliputi hewan lain dan sesama spesies, tumbuhan dan mikroba. Faktor abiotik hewan meliputi medium seperti tanah dan perairan, cuaca dan iklim. Faktor-faktor lingkungan hewan, baik yang bersifat abiotik maupun biotik, dapat ditinjau sebagai dua aspek fungsional yang berbeda. Kedua aspek itu ialah lingkungan sebagai kondisi dan sumber daya. Istilah kondisi lingkungan terutama digunakan untuk menunjukkan suatu besaran, kadar ataupun intensitas faktor-faktor biotik lingkungan. Faktor biotik sebagai kondisi ketersediaannya tidak berkurang karena kehadirannya individu atau spesies lain. Contohnya yaitu suhu lingkungan dan cahaya bagi hewan. Istilah sumber daya lingkungan untuk menunjukkan suatu faktor biotik dan abiotik yang diperlukan oleh hewan yang kuantitas dan ketersediaannya lingkungan akan menjadi berkurang apabila telah bermanfaat oleh hewan. Contohnya itu, berumputan di suatu padang rumput yang dihuni oleh populasi rusa yang beranggota 100 ekor. Jika saat ditambah 50 ekor, maka kehadiran rusa tersebut akan mengurangi jumlah rumput sebagai sumber daya makanan rusa. Selanjutnya yaitu hewan sebagai organisme heterotrof. Dalam dunia hewan dapat dibedakan 3 macam nutrisi heterotrof, yaitu nutrisi holozoik, yang kedua nutrisi saprozoik, yang ketiga nutrisi parasitik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rahmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sapriyanti, yaitu yang pertama berjudul nutrisi holozoik, di mana nutrisi holozoik berasal dari bahasa Yunani, yaitu holo atau seluruh, dan zoikos atau hewan, yang dimana artinya makhluk hidup holozoik memasukkan dan memakan keseluruhan makanannya. Holozoik adalah jenis cara mendapatkan makanan atau nutrisi pada organisme heterotrof yang ditandai oleh memasukkan atau konsumsi dan pencernaan makanannya yang lebih berukuran kecil. Contohnya itu seperti protozoa yang memakan organisme yang lebih memiliki kecil seperti bakteri dan alga. Yang kedua yaitu ada nutrisi saprozoik. Nutrisi saprozoik sering dijumpai pada berbagai hewan protozoa yang memperoleh nutrien-nutrien organik yang diperlukan dari organisme-organisme yang telah mati, membusuk dan mengurai. Yang ketiga ada nutrisi parasitik, di mana pada hewan-hewan tersebut ia memakan dan mencerna partikel-partikel yang padat dari tubuh organisme pada inangnya atau secara langsung mengaborsi molekul-molekul organik dan cairan atau jaringan tubuh inangnya tersebut. Sebagai contohnya dari fenomena ini adalah berbagai jenis cacing parasit pada tubuh hewan atau manusia. Misalnya pada cacing hati yang ada di dalam hati, cacing pita dan cacing perut yang ada di dalam usus tersebut. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.